dan siang terang benderang yang mengarah perkisaran angin di antara langit dan bumi, yang memiliki gugusan bintang-bintang yang beredar pada porosnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua berkumpul di tempat ini bertasbih dan memujimu dengan tasbih dan pujian sebanyak makhluk yang engkau ciptakan. Kami bertasbih dan memujimu sebanyak tasbih, sebanyak tahmid, dan sejauh dengan keridhaanmu. Kami memuji dan menyanjungmu ya Allah seberat timbangan arsimu. Kami memuji dan menyanjungmu ya Allah sebanyak tinta-tinta kalimatmu. Kaum muslimin, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini memiliki masa permulaan dan masa penghabisan. Manusia, jin, hewan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, semuanya memiliki masa permulaan dan masa penghabisan. Tidak itu saja kaum muslimin, satu kaum, satu bangsa, waktu dan hari juga memiliki masa permulaan dan masa penghabisan. Kaum muslimin, inilah bulan Ramadan kita yang hari-harinya telah habis, waktu-waktunya telah punah. Baru kemarin rasanya kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan hari ini kita melepasnya dengan penuh kesedihan. Kaum muslimin, aduhai, siapakah di antara kita yang diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan, lalu kita ucapkan selamat untuknya? Dan siapakah di antara kita yang ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ucapkan bela sungkawa untuknya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hari yang menggembirakan. Ini adalah hari yang berbahagia. Ini adalah hari Id kita. Tapi kami perlu mengingatkan bahwa ada Id yang terbesar daripada Id yang kita jalani hari ini. Id itu adalah, kaum muslimin, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menyodorkan catatan amalan kita di tangan kanan kita. Ini adalah Id yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman utiya kitabahu bi yaminih." Siapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, kaum muslimin, pada hari kiamat nanti dia akan bergembira, pecah kegembiraannya, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ha umqra'u kitabiyah, lihatlah catatan amalku, lihatlah catatan amalku. Ini karena kegembiraan kaum muslimin. Dan puncak dari kegembiraan itu, ketika seorang penyuruh, ketika ada penyuruh yang berkata, udkhuluha bisalamin, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan, masuklah ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dzalikal yaumul khulud, dzalikal yaumul khulud, ini adalah hari yang penuh dengan kekekalan. Kaum muslimin, untuk meraih surga tidak hanya dengan angan-angan, tidak hanya sekedar dengan cita-cita. Untuk mendapatkan surga, kaum muslimin, butuh usaha, butuh amal, dan butuh tekad yang kuat. Oleh karena itu, kaum muslimin, barang siapa di antara kita yang sudah terbiasa datang dan hadir di masjid selama sebulan penuh, pertahankan ini kaum muslimin. Saat Anda berada di luar Ramadan, datanglah terus ke masjid. Dan aku sampaikan kepada kalian berita gembira bagi orang yang selalu datang ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Salasatun dhaminun 'ala Allah azza wa jalla." Ada 3 orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak khawatir saya telah memanjangkan waktu antum, maka saya akan menyebutkan 3-nya. Tetapi cukup saya sebutkan 1. Ada 3 yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. In mata adkhalahu Allahul jannah. Kalau hamba ini mati,
Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Dan in asha ruziqa wa kufiya, jika dia hidup maka dia akan diberikan rezeki dan akan dicukupkan rezekinya. Siapa salah satu di antaranya kaum muslimin? Rajulun kharaja ilal masjid, seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, dia ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sampai mati meninggalkan rumahnya, dia mati di perjalanan atau mati di dalam masjid atau kembali ke rumah sebelum sampai ke rumah, mati dijamin masuk ke dalam surga. Dan jika dia lanjut hidup, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezekinya. Kaum muslimin, bagi yang merasa bahwa rezekinya selama ini disempitkan oleh Allah, datang ke masjid. Bagi antum yang memiliki rezeki yang banyak namun merasa tidak pernah ke masjid, ketahuilah bahwa itu adalah salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anda. Kaum muslimin, untuk masuk ke dalam surga tidak hanya dengan angan-angan, tidak hanya sekedar harapan, tetapi perlu amal, perlu pembuktian. Oleh karena itu kaum muslimin, kita yang sudah terbiasa meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan, pertahankan dengan sebaik-baiknya. Jangan buka pintu kemaksiatan setelah anda menyusunnya dengan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin, Tuhan di bulan Ramadan dan Tuhan di luar Ramadan sama, dia adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kemungkaran dan di antara kerusakan, di antara kemaksiatan yang dilakukan orang-orang di hari yang berbahagia seperti ini kaum muslimin, adalah laki dan perempuan berjabat tangan. Laki dan perempuan berjabat tangan tanpa ada ikatan mahram. Dalam alangkah sedikitnya manusia mengetahui ini, dan banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui ini. Belumkah anda mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairul lah ayyamassa imra'atan la tahillu lah. Salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan besi yang panas, dari jarum besi ditusukkan kepalanya, itu masih lebih bagus bagi dia daripada ia menyentuhkan tangannya kepada wanita yang tidak halal baginya. Kaum muslimin, jangan sampai hari yang berbahagia ini, hari di mana kita berharap agar Allah menerima amal-amal kita di bulan puasa, kita kotori dengan kemaksiatan. Kemaksiatan yang kedua kaum muslimin adalah para wanita-wanita kita keluar meninggalkan rumah-rumah dengan kondisi tidak menggunakan hijab atau menggunakan hijabnya namun ala kadarnya. Apakah wanita-wanita ini sudah tahu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang belum pernah aku lihat semasa Nabi hidup. Ketika Islam ini sudah menyebar, kata Nabi, ada dua kelompok yang belum pernah aku lihat. Salah satunya kaum muslimin, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna kasnamil bukhti. Wanita berpakaian tapi telanjang. Kata ulama, berpakaian tapi telanjang, dia menggunakan pakaian tapi tipis menerawang. Berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi ketat membentuk tubuh. Berpakaian tapi telanjang, dia menutup sebagian auratnya dan membuka sebagiannya. Menutup sebagian aurat dan membuka sebagian aurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita seperti ini la yadkhulnal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Wala yajidna raihaha, bahkan ia tidak pernah mencium aroma surga. Wahai para wanita, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Wahai wanita yang berpuasa, wahai wanita yang melakukan sholat, sempurnakan kewajibanmu, tutup auratmu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, untuk mendapatkan surga tidak hanya dengan cita-cita, tidak hanya dengan harapan, maka barang siapa di antara kita yang selalu mencari dan mencari pengampunan Allah di bulan Ramadan,
maka carilah pengampunan Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Dan di antara bentuk-bentuk pengampunan, bahkan memudahkan orang masuk surga, adalah menyambung tali silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afsus salam, ya ayyuhan nas, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang pada tidur. Tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Kaum muslimin, memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar. Pada hari kiamat, rahim berkata kepada Tuhannya, rahim ini akan berbentuk kaum muslimin pada hari kiamat, sebagaimana kematian juga akan berbentuk. Rahim mengadu kepada Tuhannya pada hari kiamat. Rahim berkata, "Ya Rabbi, inni zulimtu, inni quti'tu, inni usi'u ilayya." Wahai Tuhanku, aku dizalimi. Wahai Tuhanku, aku diputus, aku disakiti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ala tardain? Tidakkah kamu ridha? Tidakkah kamu suka an asila man wasalak? Aku sambung rahmat dan kasih sayangku kepada orang yang menyambung rahmat dan kasih sayangmu. Aku sambung rahmat dan kasih sayangku orang yang menyambung tali silaturahim. Dan aku memutuskan rahmat dan kasih sayangku bagi orang yang memutuskan tali silaturahim." Kaum muslimin, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis." Setiap hari Senin dan hari Kamis Allah buka pintu-pintu surga. Sebagaimana di awal Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis Allah buka pintu-pintu surga. Kaum muslimin, untuk apa? Yughfaru likulli abdin la yusriku billah, agar Allah mengampuni semua hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah. Illa, kecuali satu kaum muslimin, rajulan bainahu wa baina akhi sahna, yaitu seseorang dengan saudaranya memiliki permusuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, anziru tunda hadaini, dua orang ini, hatta yastaliha, hingga keduanya berdamai. Kaum muslimin, jika kita memutuskan tali silaturahim, di saat orang-orang mendapatkan kenikmatan, keistimewaan pengampunan dosa, maka tertinggallah antum tidak mendapatkan pengampunan itu. Oleh karena itu kaum muslimin, setelah kembali dari lapangan ini, setelah kembali dari sholat Id ini, sambung tali silaturahim, sambung yang pernah terputus. Dan aib kaum muslimin bagi seorang ayah, dia berada di dalam rumah dan membiarkan anak-anaknya pergi menyambung tali silaturahim, sementara ia tidak menyambung tali silaturahim. Keluarlah kaum muslimin, keluarlah, sambung yang terputus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahmat dan kasih sayangnya. Kaum muslimin, untuk mendapatkan surga, untuk meraih surga, tidak hanya sekedar dengan angan-angan dan harapan. Kaum muslimin, untuk mendapatkan kebaikan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wahai para pemuda, wahai para orang tua yang memiliki orang tua, Abdullah bin Umar pernah melihat seorang laki-laki menggendong ibunya dari Yaman, lalu kemudian bertawaf, lalu dia bersair, "Ana hiya kal ba'ir, ana hiya la kal ba'ir, idza uzirat lam uzar." Saya ini, dia sambil menggendong ibunya, "Saya ini laksana onta bagi ibuku. Jika aku dibuat panik, maka aku tidak akan panik." Dia mengulang-ulangi syair itu. Lalu dia berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah bin Umar, kau sudah menyaksikan aku telah menggendong ibuku dari Yaman hingga sampai bertawaf ini. Apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku?" Kata Abdullah bin Umar, "Wallahi, demi Allah, sekalipun satu tarikan napas dari ibumu ketika melahirkanmu, kamu belum bisa membalas kebaikan ibumu." Hadis ini terdapat dalam kitab Adabul Mufrad. Kaum muslimin, seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku baru saja membunuh seorang wanita karena lamaranku tertolak. Adakah jalan tobat untuk itu?" Kata Ibnu Abbas, "Apakah kau memiliki ibu?" Katanya, "Tidak punya." "Kalau begitu perbanyaklah kebaikan."
Ketiga tamu ini pulang. Atau salah seorang murid Ibnu Abbas bertanya, "Ya Ibnu Abbas, apa hubungannya antara pembunuhan dengan kehidupan seorang ibu?" Katanya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu menghapus keburukan." Adakah kebaikan di atas kebaikan? Adakah puncak daripada puncak kebaikan melainkan berbakti kepada kedua orang tua? Raghima anfu rajulin, celaka dan merugi seseorang kaum muslimin. Adraka walidayh, dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, namun itu tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Kaum muslimin, terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Di tempat ini kami hendak menyatakan rasa syukur, terima kasih kepada para ummahat, kepada para ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya selama bulan Ramadan, yang memberikan khidmah dan pelayanan kepada para suami, kepada para anak-anak. Ada banyak waktu yang dikorbankan, baik di waktu tengah malam, ya bangun di tengah malam, begitu juga di waktu dekat maghrib, di saat suami-suami sibuk dengan ibadahnya, istri ada di dapur. Dan kami katakan kepada wanita-wanita seperti ini, bergembira dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa bulan Ramadan, kemudian wa hassanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, ada 4 syarat, qila laha, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Ini adalah kabar gembira untuk para istri kita dan para ibu-ibu kita. Dan yang terakhir, juga akan bersyukur dan berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan khidmat pelayanan kepada umat hingga mereka bisa berkumpul di tempat ini dengan baik dan nyaman, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam melakukan amal-amal soleh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka la ilaha illa antal wahidus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal qira'ana, Allahumma taqabbal siyamana wa qira'atana wa siyamana wa ruku'ana. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.